Hai. Halo. Ini lumayan sorry. Tebak di mana? Aduh. Iya. Beda. Tebak. Yeay. Makasih ya udah nyalain notif. Tinung. Iya, ini backgroundnya beda seperti biasanya karena enggak tahu, itu enggak ada hubungannya dengan apa yang gerak kemarin. Enggak guys, sumpah. Ini aku masih di rumah kok. Enggak. I love this man. Aha. Emang buram ya? Bentar. Enggak ah. Emang iya. Ini tuh di kamar satu lagi. Gara-gara di kamar aku ada adik aku dan dia nggak mau pindah, jadi kayak oke. Aku diasingkan sama keluarga. Hah, amit-amit sumpah. Aku dikeluarkan. Aku nggak kebayang. Aku nggak bisa bayangin kalau aku hidup sendiri, kayak aku ngekos sendiri. Itu aku nggak bisa bayangin, dan kayaknya nggak akan pernah terjadi deh. Aku nggak, ya diusir sama adek aku nggak mau pindah dari kamar aku. Jujur, ya aku gak bisa bayangin tau kalau emang aku ini ngekos sendiri, kayak sendiri aja gitu. Iya deh, iya kakaknya keren, ngekos sendiri, keren. Bayangkan kamu ngerantau. Ini kita lagi jurit malam ya, disuruh bayangin merem. Tutup mata kamu, bayangin kamu lagi kamu bayangin mamah kamu, bayangin papa kamu. Ih, aku kesel banget kalau ada yang kayak gitu. Terakhir ada tuh dulu pas SMP kayak gitu-gitu jurit malam, aku nggak biarin, aku melek. Hahaha. Itu kan cuma kata-kata ya, itu cuma kata-kata guys. Tuh ya udah, kita jangan banyak mendengar, banyak bicara aja. Iya besok ulang tahunnya Ci Erin. Emang kenapa sih? Iya ngerti. Emang kenapa Ci Erin? Happy birthday. Iya happy birthday.
Kenapa sih emangnya? Ya lagian di komenannya isinya itu semua. Buat apa? Temen apa? Buat apa copy paste? Gak boleh copy paste kalian. Ih, jahat banget. Kok bisa sampai kok bisa sih sampai kayak gitu? Biarin, aku marah-marah mulu, biarin. Tadi jalan nih, sebenarnya aku jalan tuh kayak aku tadi tuh kayak nggak jadi jalan gitu, jujur. Iya, paling tadi tuh aku jalan cuma 20 menit. Jujur sedih banget. Tahu gak kenapa? Jadi aku itu kadang ngerasa kayak takut buat ketemu orang yang aku kenal dulu. Gak tahu kenapa, kayak takut aja. Bukan gimana sih. Tapi kalau temen aku yang beneran, kalau yang temen segeng yang cewek-cewek gitu aku demen banget. Tapi kalau yang itu aku takut banget. Ngerti kan maksud aku? Kayak takut aja. Gak mau. Bukan gak mau. Mau aja. Coba akrab banget kan. Kan aku ketos yang baik dulu. Iya dulu entah kenapa, mungkin karena aku malu ya. Enggak kok, aku gak pernah dibully. Amit-amit, jangan. Kayak malu aja gitu. Kayak kecuali emang ketemunya di tempat yang jauh kayak gitu, itu kayak oke, iya. Tapi kalau iya sih, soalnya aku kayak jalan-jalannya tuh tadi kayak ke tempat yang lumayan deket lah sama ini aku dulu. Terus aku didiskualifikasi. Terus ya udahlah, kayaknya ketemu sih tadi, tapi nggak tahu deh. Pokoknya gitu deh. Cuma 20 menit doang aku jalan. Enggak, karena jauh. aku tuh orangnya kayak malu gitu kalau ketemu orang yang udah lama aku nggak ketemu. Ngerti kan? Ya gitu deh pokoknya. Beneran jauh. Terus akhirnya ya udah kayak ya udah deh, aku cari jalanan lain gitu. Iya, aku bingung cara buat ngomongnya gimana ya. Kayak nanti terlalu offside. Tuh, aku pengen banget treadmill tadi, cuma lagi penuh banget. Jadi kayak aku males banget, parah. Ngerti kan? Sorry deh kalau tadi ngomongnya gak jelas karena karena emang gak jelas perasaan aku aja. I don't understand. Ya perasaan aku aja. Ya perasaan aku kurang jelas, perasaan aku. Jelasin dong, jelasin. Iya, backgroundnya beda. Iya guys, entah kenapa kadang ngerasa kayak takut gitu buat ketemu orang yang udah lama gak ketemu. Aku lebih takut ini sih, takutnya aku berbeda dari yang dulu. Terus jadinya orang itu kayak, kok dia berbeda ya? Itu karena aku orangnya kalau emang udah lama banget gak ketemu pasti canggung. Karena aku tuh orangnya harus diduluin, kayak nggak bisa menghangatkan suasana. Jujur kurang bisa untuk menghangatkan suasana dan bikin
opening yang bagus tuh aku bingung gitu caranya. Ya kan? Kan udah mulai. Dan pasti di otak aku kepikiran terus, aduh gimana ya buat sapanya gini. Bingung deh. Nanti ngomongnya kayak apa ya, apa dulu yang harus aku omong, apa dulu yang harus aku bahas. Tuh. Tapi kalau aku udah sering banget ketemu, pasti kayak ya bisa deh ngobrol. Beneran, aku orangnya canggung banget. Iya kan? Tapi kan kalau kayak gitu kesannya kayak, ih kok dia pengennya dipancing mulu sih, kok dia pengennya didulin mulu sih, pengennya diajak terus sih, kayak gitu. Aku lebih bingung aja mau memulainya dari mana, ya kan? Kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu juga sih pikiran orang kayak gimana. Makasih Kak Pagi Panjat Pinang ya. Ya kan? Iya. I feel you, thank you ya udah feel me. Iya banget. Kadang takut. Tapi kalau video call aku nggak takut, sumpah. Aku seneng banget kalau video call. Ini beneran ya. Kalau video call beda gitu, vibes-nya nggak suram. Kalau video call vibes-nya happy, vibes-nya wah. Kayak hari ini siapa aja ya yang mau ketemu sama aku. Tapi ya kalau ketemu ini kan temen yang dulu, apalagi temen yang sebenarnya dulu temenan tapi nggak terlalu dekat, nah itu yang susah. Ya dong, aku cosplay lagi nanti. Yes. Soalnya aku nggak tahu juga sih, mungkin perasaan aku juga. Tapi aku bingung banget kalau tentang pertemanan tuh, pertemanan apa yang ideal itu aku nggak ngerti guys. Makanya aku tahu oh temenan tuh kayak gini ya. Itu tuh di JKT sumpah. Aku ngerasain friendshipnya tuh beneran real gitu, nggak cuma gimana. Pokoknya ya seru aja kalau di sini. Temenannya tuh beneran akrab. Iya, karena dari dulu aku bingung tuh gimana sih cara berbaur sama orang. Malah sekarang kayak karena terlalu ngerasa zona aku banget, jadinya aku kayak reok juga. Iya. Kalau dulu sebenarnya aku reok juga sih, enggak terlalu reok. Aku ya sama aja, aku kebanyakan ketawa. Enggak sih, aku banyak nyeblak deh kayaknya. Enggak tahu deh. Aku lupa banget dulu pas aku SMP, SD tuh aku apa aja tuh aku lupa deh ngapain aja. Bentar, kita coba rewind dulu ya, rewind. Oke. Nyeblak, iya bener. Nyeblak. Oke, kita rewind dulu. Kelas 1, sumpah aku punya temen itu ngeselin banget. Tapi aku tuh bestie banget sama dia. Tapi dia itu mungkin sekarang kalian melihat aku lumayan tomboy, sedikit agak tomboy atau mungkin lebih. Tapi temen aku ini yang dulu kelas 1 itu tuh beneran setomboy itu dan sebarbar itu, sebobrok itu, bayangin. Kayak wah, dia tuh bandel banget yang beneran bahkan cowok itu kalah bandel sama dia. Bayangin kayak gitu guys. Jadi aku baru masuk sekolah kayak baru beberapa hari dan dia tuh kayak anak pindahan gitu loh.
Jadi dulu tuh TK-nya nggak satu yayasan sama yang si SD sekarang ini. Nah aku tuh udah dari TK di sini. Nah terus aku kan baru kenal dia kan. Cuma aku ngerasa kayak kayaknya nih orang cocok nih gitu temenan sama aku. Tahu gak? Aku pernah. Jadi mungkin itu tuh affectionnya dia tuh kayak gitu ya. Jadi aku baru aja nyampe sekolah, aku baru masuk ke kelas, tiba-tiba perut aku ditonjok. Terus aku kayak kesel banget, aku nangis sumpah. Bayangin kalian udah dari pagi, dari di rumah kalian tuh ngerasa aduh aku pengen banget sekolah, aku udah siap banget sekolah hari ini, dan tiba-tiba perut kalian ditonjok. Kayak what? Ada masalah apa sama aku? Bayangin guys, bayangin kayak gitu. Sumpah aku sih aku nggak tahu ya dia lagi apa kayak gimana. Tapi kayaknya sih dia lagi fine aja, dan emang itu caranya, emang cara dia buat menyapa tuh kayak gitu. Dan aku tuh langsung aku lupa ngapain. Makasih Kak Fagi arcade game-nya. Pokoknya aku kesel banget. Pokoknya aku kelas 1 sama kelas 2 itu tuh merasakan kekerasan dari temen aku mulu. Sumpah. Iya. Enggak dong, karena aku kan kayak udah kayak aduh gitu kan. Terus ya udah deh. Tapi habis itu kita temenan lagi. Jadi nah sampai kelas 2 kan dia kan di situ. Terus kelas 3-nya dia pindah, SD-nya nggak di situ. Nah kita tuh dari kelas 1 sampai kelas 2 kita temenan, dan aku tuh masih mau temenan gitu loh orangnya. Karena aku nggak terlalu, aku sampai sekarang tuh mau orang ngapainin aku nggak boleh juga sih. Tapi maksudnya aku bodo amat banget, yang kayak aku nggak bakal ngerasa kayak dendam kayak gitu tuh ya. But I stayed. Oke, kita bikin tren ini. Apa aja yang udah dilakuin sama temen aku but I stayed. Oke, yang pertama, baru masuk sekolah, baru masuk kelas, tiba-tiba udah ditonjok perutnya but I stayed. Oke. Kedua, bentar aku ingat dulu ya dosa dia ke aku. Dia pernah musuhin aku sampai semua orang itu nggak mau temenan sama aku di hari itu. Dan semuanya, bahkan kan dulu kan kalau duduk tuh kayak berdua gitu kan. Nah bahkan sampai temen chairmate aku dia nggak mau ngobrol juga sama aku, sampai kayak gitu. But I stayed. Dia bisa musuh-musuhan sama aku, tiba-tiba dia giniin aku. Sampai kadang aku ngerasa sedih, kayak aku salah apa ya hari ini. Terus besok paginya dia udah ceria lagi, but I stayed. Bayangin. Aduh, aku pemenangnya sumpah. Guys, parah sih, aku orangnya sabar banget jujur. Iya guys, SD dulu ya. Tapi itu kayak biasa aja gak sih? Udah hal biasa menurut aku. Gak tahu apakah karena aku udah terlalu biasa dengan ini, jadi aku menormalisasikan ini. Terus aku itu orangnya dulu ISFJ banget. Kalau aku ngeliat ISFJ tuh aku ngerasa kayak ini aku yang dulu. Aku tuh orangnya kayak gak enakan, people pleaser, sampai sekarang kadang masih ke bawah-bawah. Jadi kadang tuh aku juga ngerasa aku F. Kadang aku ngerasa aku F banget, kadang ngerasa aku T banget. Jadi aku bingung. Bingung banget tuh. Ya. Terus udah gitu aku pernah juga
dulu berantem sama temen aku. Gara-gara tahu gak kenapa? Gara-gara aku cuma pengen tahu crush dia siapa. Tapi aku nggak berantem, maksudnya dia yang gimana ya? Pokoknya aku yang jadi korban, sumpah. Kayak aku pernah bahas deh, aku pernah ceritakan ini. Jadi gini guys, aku kan punya temen cowok. Nah terus dia tuh bilang, dia tuh koar-koar. Lah ngapain juga koar-koar di kelas? Dia ngomong di koar-koar di kelas, dia bilang gini, aku punya banyak nih crushnya. Aku punya banyak yang orang yang aku suka. Kalau dulu nggak ada yang namanya crush ya. Jadi bilangnya orang yang aku suka. Tapi ada di binder aku, binder ini guys yang buku. Nah tapi kalian nggak boleh lihat ya, katanya gitu. Terus aku tuh orangnya penasaran banget. Aku penasaran banget guys. Terus kayak oke, ini gak apa-apa guys, jangan pada misu-misu nih kalian ya. Soalnya ya kan masih SD juga, dia kalau nginget masa itu juga nyesel. Nah terus udah gitu, akhirnya aku punya rencana. Aku udah bikin rencana kayak oke, nanti pas istirahat, jadi kan kalau setiap istirahat makan kita tuh diwajibkan buat cuci tangan. Nah karena aku penasaran, jadi aku cuci tangan duluan, aku lari, aku ke wastafel cepet-cepetan, terus aku cepet-cepetan juga datang ke kelas. Terus pas masuk ke kelas, aku langsung ke tempat dia. Aku lihat di laci mejanya ada binder dia, dan aku coba cari-cari, dan ternyata ada banyak banget, bahkan ada nama aku. Itu tuh hampir satu kelas cewek tuh dia suka semua. Di situ tuh ada namanya. Terus aku kayak kaget, kayak loh kok ada nama Michelle gitu kan ya. Terus kayak hah, dia suka sama aku gitu kan. Aku langsung kayak oh wow, dia suka sama aku gitu kan. Terus pas dia datang, aku ketawa-ketawa. Jadi aku kira kayak bakal jadi jokes, atau dia mungkin bakal kayak Michelle, I have a crush on you, kayak gitu kan. Aku kira kayak gitu. Ternyata beda banget. Ternyata dia marah guys. Dia beneran kayak banteng pas saat itu. Kayak kalau di film itu tuh, ini kuping dia tuh keluar api kayak gitu guys. Dia beneran kayak banteng. Terus dia nyeruduk aku, sumpah. Dia nyeruduk aku. Dia kesel banget. Terus dia kayak tonjok aku gitu kan. Dia anak bola, aku inget banget dia anak bola, sumpah. Anak bola tuh gitu ya. Canda. Terus abis itu dia tonjok-tonjok, kayak tonjok-tonjok manja tadinya kan. Terus tiba-tiba kayak iya santai. Terus aku ceritanya mundur-mundur gitu kan. Aku mundur-mundur. Terus kayak kaki aku, aduh itu sakit guys, tulang kering aku, tulang betis aku tuh itu ditendang-tendang gitu loh. Terus udah gitu kayak oke, aku mundur-mundur, ini bahaya, ini tuh udah mulai rame nih guys kelasnya. Terus tiba-tiba cetas, aku dicetasin guys, beneran dicetasin. Aku ya sabar, ini tuh masih anak kelas 2 SD guys, jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Pokoknya ini aku bengkak memar gitu guys. Ini aku lupa antara yang sebelah sini sama sebelah sini. Pokoknya ya kan keras banget hidup aku, makanya punya musik keras juga, cetas. Nah terus udah gitu pokoknya aku diginiin deh. Pokoknya kayaknya mah aku udah lupa banget aku diapain. Tapi yang penting aku kayak ditak gitu kan, terus kena ujung meja, terus kena ini gitu. Iya pokoknya gitu. Terus kayak aku lupa aku nangis apa enggak, karena kan mata aku sakit ya. Jadi kalau aku nangis
itu kayak makin sakit gitu, trauma gak. Sebenarnya ya lumayan sih, kayak lumayan takut gitu sama cowok jujur. Tapi tenang aja, aku masih suka kok, aku masih suka, tenang aja. Kan gak semua cowok kayak gitu ya kan. Terus ya udahlah, terus ya udah, terus tahu gak apa yang aku omongin ke mama aku pulang sekolah? Jadi kan mama aku biasanya nunggu aku gitu kan, kalau pulang sekolah nunggu gitu, nunggu di depan pagar. Nah terus aku pulang nih, aku tadinya nggak mau cerita ada apa hari ini, cuma aku tuh selalu cerita gitu loh guys, setiap hari. Soalnya mama aku sering nanya gitu, hari ini ada apa, hari ini kenapa, hari ini kamu gimana di sekolah, kayak gitu-gitu, selalu cerita. Terus nah aku memutuskan untuk hari ini aku nggak mau cerita tentang itu. Terus tiba-tiba mamaku kaget lihat, ini kenapa ini, kok kamu ininya lebam, katanya gitu kan. Terus nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, udah. Tapi aneh, aku ngomong gini, udah jangan marahin dia, aku sebut namanya. Kenapa emang dia, kenapa sini, mami mau ngobrol sama dia. Terus udah tuh, ya udah pokoknya sidang dulu ya, sidang lah pokoknya, di situ kita sidang. Gitu. Tapi aku sedikit kecewa karena si gurunya sedikit membela ke orang itu, jadi kayak kocak, gimana sih, penengah dong, jadi orang penengah dong, bukan jadi memihak ke satu pihak aja. Pokoknya gitu deh, kesel. Saat itu aku nggak percaya sama guru. Pokoknya gitu deh, nggak ada yang benar SD aku. Tapi iya deh, kayaknya aku tanpa disadari ini apakah ini sebuah bullying guys, apa aku nggak tahu deh, aku nggak ngerti. Terus ya udah, pas kelas 5 aku juga dikerjain gitu, kayak dimusuhin satu hari. Aku nggak ngerti, anak SD tuh kenapa banget suka kayak musuh-musuhan. Kayak buat apa bikin musuh guys, buat apa bikin musuh, tiba-tiba tuh dimusuhin. Terus kayak tiba-tiba yang tadinya kita temenan nih ber-8, terus tiba-tiba aku tuh gak diajak ke kantin kayak gitu. Emang aku kenapa, kocak? Ngomong. Makanya kesel guys, aku gak suka SD, aku gak suka SD banget. Nah pas SMP aku lumayan bersinar lah, lumayan matahari aku, soalnya kayak lumayan bukan banyak yang kenal aku, bukan, tapi maksudnya aku lebih pede sama diri aku sendiri, aku lebih berani gitu loh. Apalagi aku pas kelas 8, kelas 9 tuh aku udah mulai kayak aku nih punya pride-nya sendiri. Jadi kalau ada orang yang ngeselin, ya pasti kan ada ya SMP yang kayak mostly cowok sih yang ngeselin, kayak aku ya udah deh gitu. Nggak semuanya harus aku ceritain. Tapi kayak cowok tuh ngeselin banget, sumpah. Kesel banget aku. Bahkan di OSIS pun ada aja gitu orang ngeselin. Aku kesel gitu guys. Enggak semuanya tahu aku, sumpah. Emang aku kocak banget. Enggak. Pokoknya aku kesel banget deh. Kalau kelas 7 aku masih yang kayak pemalu gitu kan. Kayak nggih gitu. Masih ngikut aja lugu-lugu. Tapi kalau 8 sama 9 aku udah mulai tuh. Pokoknya semenjak COVID berarti ya, pokoknya COVID itu yang membuat karakter aku sih jujur. Kayak membuat karakter aku mau kemana gitu. Aku ngerasanya gitu.
Ya, entah, aku lumayan beda sih orangnya main dulu. Aku yang sekarang sama aku yang dulu masuk JKT, baru pertama kali masuk JKT. Terus dulu kelas 8, kelas 7 itu tuh beda-beda semua. Kayak entah tuh kayak apa ya? Kalau aku sekarang aku bodo amat banget orangnya. Parah, bodo amat banget. Kadang aku keras kepala katanya. Kadang aku keras kepala. Tapi kalau aku yang dulu kayak dulu SMP, itu tuh aku orangnya lebih parah, kayak kompetitif, ambisius. Itu aku keras kepala juga deh kayaknya mah. Kok tahu sih ya Gojo ini. Pokoknya gitu deh. Karakter aku beda-beda setiap tahun kayaknya. Yes. Jadi aku tuh kayak harus ngerasain sendiri gitu loh. Harus ngerasain sendiri baru aku oke, ACC gitu. Kalau aku dikasih tahu sama orang tuh aku nggak selalu percaya gitu. Kayak ini itu gini tahu, masa, pasti kayak gitu. Jadi ya udah, aku harus rasain dulu baru percaya. Iya. Makasih Kak Mahardika ulang pestanya. Oke gitu. Terus dulu aku orangnya minta maaf banget. Aku beneran seminta maaf itu. Selalu minta maaf. Lebih parah, aku people pleaser itu lebih parah banget. Tapi yang sampai sekarang belum berubah itu labil. Aku masih labil. Tapi maksudnya kalau emang aku salah ngambil sesuatu, salah memutuskan sesuatu, aku bukan orang yang kayak nyesel banget. Aku nggak gitu. Aku pasti kayak makasih Kak kompasnya Kak Mahardika. Aku pasti lupain. Aku orangnya lupain banget. Tapi one day aku bakal inget lagi. Tapi semua orang pasti berubah guys, dari yang people pleaser terus nanti pasti dia akan berubah. Enggak dong, kalian gak aku lupain. Enggak dong. Apa sih? Pasti akan berubah setiap orang. Apa yang dulu tuh karakter kalian banget, tapi sekarang tuh jadi kayak ini bukan aku. Wibu, oke, thank you. Iya lagi, aku dulu wibu banget loh guys. Kalian percaya gak sih yang sampai bikin mukanya kayak Sukuna? Aku tuh geleh aku liatnya, sumpah. Terus aku ada di fase itu ya ternyata guys. Makasih Kak Fagi macanya. Ya aku bisa menamatkan AOT itu dalam 3 hari atau 4 hari gitu, tanpa dicepetin. Ya banget. AOT tuh anime pertama aku guys. Anime pertama aku AOT. Ingat banget aku. Terus aku ngerasa kayak wow, this anime is peak. Dan aku bangga karena aku bangga sama diri aku karena aku sempat ngikutin yang AOT tuh yang kayak aku sempat di fase aku nungguin season 5-nya AOT tuh. Lumayan lah ya. Enggak ini banget. Ya kan, saya waktu itu kayak beneran lagi
legit banget tuh AOT di kalangan anak-anak gitu, dan bahkan orang dewasa pun nonton juga, kayak semuanya pasti tahu kan. Suka siapa Lev di AOT? Aku sukanya sama Zeke. Dulu aku suka sama Eren pas season 1 sampai 3-nya aku suka. Terus pas gondrong, orang tuh botak tuh baru bandel, ini mah gondrong malah bandel. Aku tuh bingung banget. Tapi dulu aku nggak suka banget sama cowok yang gondrong, tapi sekarang aku ngerasa kayak kok wow ya gitu. Dulu entah kenapa aku nggak suka guys, tapi semenjak liat Eren aku jadi kayak wow cakep ya gitu. Tapi jangan bandel. Setelah aku suka Eren terus aku uncrushin dia sama Levi. Yang paling aku suka tuh Zeke sama Levi. Tuh 2 favorit aku. Yes. Kalau Levi tuh aku lebih suka Levi sih, tapi kayak dia lebih wow. Aku tuh suka banget yang cool gitu tuh, aku suka banget. Makasih Kak Adit angklungnya. Oke. Thanks. Gitu deh. Terus suka siapa lagi ya di anime? Pokoknya husbu aku di pertama tuh ya Levi sama itu Zeke. Zeke tuh ganteng tau guys. Kalian paham gak sih gantengnya dia? Kayak dia tuh ganteng gitu. Aku ngerasa dia ganteng. Oh iya, sama ini siapa sih satu lagi yang rambut Armin. Aku suka Armin. Nah, Levi itu Zeke aku udah mulai lupain karena dia tuh kayak jarang muncul gitu kan. Terus akhirnya aku suka Armin pas season 4. Pas aku nonton Armin, aku langsung kayak aku langsung kayak gitu. Terus kayak oke gitu guys. Ya kan, cakep sumpah. Jan tuh yang ini ya, yang gini ya, apa sih? Iya, yang kuda. Aku nggak suka tuh kalau dia di ini. Tapi Jan tuh, Jan kan ini kan yang nikah sama Mikasa jadinya. Tapi dia dulu sempet ente kan. Aku lupa tahu dia tuh ngeselin gak ya? Kayaknya dia ngeselin. Aku mencium vibes ngeselin di dia gitu. Makasih Kak Adit JKT48 stage-nya. Iya kan, dia ente di awal, sumpah. Jadi aku kayak Aku sih tetap sih kapal Eren Mikasa. Iya, benar. Setuju. Terus abis AOT, iya aku juga kapalin Levi sama siapa sih dipanggilnya? Aku lupa cara ngomongnya. Hanji. Ya, benar Hanji. Tapi aku sedih banget pas dia udah nggak ada. Aku udah mulai sedih tuh, udah mulai kayak elah ini anime kenapa kayak gini terus sih alurnya. Itu tuh pas masa Kapten Erwin guys. Benar gak sih Erwin namanya, aku lupa. Itu aku langsung kayak ya elah, sedih banget. Disitu aku sedih. Terus mulailah si Hanji, terus mulailah si Levi.
Kenapa Levi harus pakai kursi roda? Kayak what? Kenapa sama dia? Aku tuh udah mulai dak-dikduk tuh pas dia udah ngeliatin temen-temennya di depan. Kayak dia udah berhalusinasi, dia liatin ada si Hanji, Erwin, dan DKK gitu. Aku langsung kayak aduh jangan dong, jangan. Gitu guys. Terus setelah AOT aku nonton My Hero Academia. Taulah gimana aku sama MHA itu nggak aku lanjutin. Ienye dong, belum kenal Ienye dulu kak. Ya kenapa nggak dilanjutin? Lagian nggak ini loh dia si Deku tuh 5 season nggak kesel banget. Dia di season 1 kayak oke, kerasa tuh jiwanya kayak gak mau nyerah, dia bagus gitu kan. Terus kayak bener banget 5 season tuh dia kayak gitu, sumpah mau gerak tuh gini doang nih, gitu doang. Makasih kak toanya, kak Adel. Jadi aku kayak kesel gitu loh, buat apa sih aku nonton dia gak jago-jago. Ya udah, sekarang ngikutinnya aku lagi suka anime shoujo gitu, shoujo romance. Terakhir aku nonton Skip Beat, bener gak ya? Itu lumayan lama, udah anime lama gitu. Tapi pengen banget nonton Solo Leveling, terus Mashle ya kalau nggak salah. Aku pengen nonton itu juga. Terus aku sempat nonton Psycho Pass. Kalian tahu Psycho Pass gak? Itu tapi seasonnya lumayan banyak, tapi seru sih. Aku masih season 1. Waktu itu aku episode berapa ya? 7 apa ya? Ya gitu. Hati-hati di jalan. Aku ya itu. Black Clover. Oh iya, temennya Black Clover. Gak sih, bukan temennya. Siapa ya? Dazai itu di mana sih? BSD. Oh, BSD ya. Ya. BSD. Tuh aku belum lanjutin. Bleach aku juga belum lanjutin. Terakhir tuh pas Ichigo sama si Kuerulah tuh lagi tanding tuh, mereka lagi sparring El Kuyora. Nah benar banget Ul Kuyora. Your Line April. Aku nggak nonton karena udah banyak spoilernya, dan aku tuh nggak suka sama anime yang sad ending kayak gitu, sedih banget. Your Name kayaknya aku nonton, tapi aku lupa. Udah lama banget itu aku nonton, kayaknya pas baru-baru rilis apa ya, kayaknya Assassination Classroom. Iya itu juga kan. Aku tadinya udah tertarik banget tuh sama anime itu, kayak wah kayaknya seru, ternyata sad ending. Jadi ya udah. Classroom of the Elite. Aku nonton tapi baru sampai season 2 deh kayaknya. Season 2 apa? Season 2 episode berapa aku lupa. Aku nangis nonton Koro Sensei. Cup. Sedihnya. Iya tahu, Ayano Koji tuh kayak wow, itu tuh idaman. Kayak kalian bohong tuh udah ketahuan. Makasih Kak Fagi, makasih Kak Adit angklungnya. Live nonton Psycho Pass. Iya, aku nonton Psycho Pass tapi belum lanjutin lagi. Kayaknya terakhir episode 7.
Tapi aku udah suka banget tuh sama episode satunya, jadi aku lanjutin. Tapi belum lanjutin lagi sekarang. Ya kan, aku misterius kayak Fred, gak percaya. Violet Evergarden itu bagus banget, tapi belum aku lanjutin karena aku sedih banget. Tuh, balik lagi, aku gak suka sama anime sedih. Tapi aku akuin Violet Evergarden tuh kayak bagus banget. Sedihnya dapet banget. Makasih Kak Fagi setannya. Salahkan aku Ichigo. Terus apalagi ya yang aku tonton, aku lupa deh. Ini guys, aku nonton Chihaya Furu. Kalian tahu Chihaya Furu gak yang itu? Aku pengen main deh itunya, permainannya. Aku nonton itu tapi belum selesai karena katanya endingnya tuh gimana sih guys? Apakah happy ending atau enggak ya? Dan katanya bagus, jadi kayak pengen nonton. Terus pengen nonton Orange juga, pengen nonton sad ending, gak mau ah. Terus iya kayaknya dia deh. Aku kebanyak apa kasih tahu aku yang menurut kamu bagus banget. Genre romance. Genre. Kakek Gurui aku setiap nonton Kakek Gurui aku kayak gini, jadi aku nggak lanjutin. Sorry ya. Itu. Wow. Haru Right, aku nonton. So ini ya Sword apa sih Sword Online itu ya, Inuyasha. Yang ini bukan yang robot. Owari no Seraph yang ini gak sih yang ada yang rambutnya pendek, pakai bajunya biru, dongker, terus dia bob. Iya, Sword Art Online itu tentang apa? Seraph tuh yang cowok-cowok itu. Jujur itu gong pada masanya. Bunny Girl Senpai aku sempet nonton tapi belum aku lanjutin lagi. Inuyasha. Yang jadul ya? Aku nontonnya ini. Bentar. Aku ada nonton. Jadi ini tuh si main karakternya tuh mirip Light Yagami. Aku lupa namanya apa, tapi depannya Inu juga depannya. Pokoknya aku lupa, tapi si main karakternya ini jahat, villain gitu. Terus dia tuh setiap bang itu tuh pasti beneran kayak tembakan gitu loh guys. Apa ya? Iya, kakek-kakek jadi robot, bener banget. Aku nonton itu guys. Itu ada sedihnya juga sih. Apa ya? Ini benar gak ya? Iya lagi Inuyashiki, tapi agak cringe gitu loh. Tapi ya udah gitu. Untuk ya gitu. Cringe-nya tuh pas pas dia berubah jadi robot kayak what gitu, kayak kayak itu nggak perlu animasinya. Monster nonton banget, aku fans nomor 1 Monster tahu. Aku suka banget, aku baca novelnya juga. Aku suka banget sama Dr. Tenma. Ya, pokoknya yang karya-karyanya Naoki Urasawa aku ngefans banget. Gak semuanya sih, tapi ya beberapa. Tapi aku ada rencana juga pengen kayak ngulik-ngulik si Naoki Urasawa. Monster Inc. Kocak.
nonton seru tidur mulu tidur. Kalau Junjo itu ada abang yang lupa sama adenya sendiri, jahat banget. tega banget, tega. Aku sedih banget. Janjinya gitu, ada bulan depan mulu, bulan depan aja terus, bulan depan mulu, cowok mah gitu ya, cukup tahu, cowok mah sama aja, asik. Oke, ajak ini dong kawan-kawannya semuanya. Enggak, tapi James one and only, cuma dia yang kayak gitu. Kalau James, sisanya bebas, terserah. Oke, ya ajak semuanya, ajak. Siapa lagi yang kamu mau ajak? Kakak, asik. Panggilnya kakak, kokoh aja kali ya, kokoh. Oke koh, sip koh. Makasih koh. Aku tunggu ya koh. Aku tunggu koh. Iya, tuh, aduh semuanya aja. Semuanya aja mau diajak. Ajak aku pergi menuju ke video call Levi. La 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 la. Aku juga mau padel. Aku juga mau dong padel gitu, kayak biar produktif gitu, kayak biar kalian gitu loh. Aku diajak gak aku? Please. Ajak aku dong please. Yeay, 3,1 ribu orang diajak. Oke, sip Bang Robi, sip Kokoh Robi. Gak cocok ah. Enggak. Koh Robi. Enggak cocok. Nabrak itu koh sama ro-nya. Jadi apa ya? Udah. Udah aja ya, udah. Udah. Temennya siapa? Umi. Nggak cocok ah sama aku. Aku mah Cici aja, Cici. Aku Oni opa. Ladesh, kenal nggak? Taunya Bangladesh. Aku enak tuh Bangladesh. Yes, my fave. Aku kayaknya mau makan mie deh. Aku kangen banget mie, aku kangen banget bakmi, aku kangen mie, kangen semuanya. Kangen siapa lagi ya? Kangen mie, kangen. Tadi tuh aku abis nonton Tan Boy Kun. Terus kayak enggak kangen Tan Boy Kun. Tapi aku kayak kangen aja gitu. Aku lihat dia kan makan mie gitu kan, terus kayak aduh kayaknya sedap kali loh. Mie ayam gas. Rambut kamu model apa, Lep? Jujur belum potong rambut lagi. Kasih tahu dong, aku harus rambut kayak apa nih biar kayak Levi gitu, biar kayak Levi. Wolf apa? Wolf doang. Aku jadi Awia nih. Aku udah, ya ilah.
Males banget. Itu yang disebut bete. Nggak, aku bete banget. Udah nggak usah bahas wolf-wolfan. Ntar makin terkenal itu. Jangan. No. Aku pengen wolf cut deh kayaknya. Tapi wolf cutnya yang panjang, karena aku mau rambut panjang. Cocok gak? Aku takut doang nih rambut aku jadi tipis kalau kebanyakan layer. Tapi aku belum pernah sih yang banyak layer gitu. Pengen banget jujur. Jangan dong, amit-amit jangan kejang-kejang. Kemarin aku disaranin wolf cut tau. Udah ya, yang kemarin aja yang terakhir. Kakak udah sembuh belum? Cepet sembuh ya. Pokoknya aku pengen banget wolf cut. Ya nanti semoga bisa terkabulkan ya wolf cutnya. Aku coba cari. Bentar, long wolf cut. Coba ya. Oke, bagus. Jaga kesehatan selalu ya guys. Jaga kesehatan selalu agar bisa nonton Levi terus. Mulet aja Lep. Kakak aja gimana? Kokoh Rahmans aja yang gitu. Aku setuju banget. Oke ACC. Aku pernah mulet, mau lihat banget jujur. Long wolf cut. Coba. Dulu pas pandemi, ya udah mana fotonya? Buktikan. Oh. Ada yang ngetok guys, jujur takut. Ya udah kalau gitu bacain top gifter. Dari kakak ke-9 ada Kak It's Dani, makasih Kak It's Dani. Yang ke-8 ada Kak Bonbon, makasih Kak Bonbon. Oh, Kak Izzy suka Bella. Oh ya yang ngerti. Yang makasih Kak Izzy. Yang ke-7 ada Kak Alicia, terima kasih Kak Alicia. And Cemici. Yang ke-6 ada Kak Mahardika, terima kasih Kak Mahardika. Kak Mahardika nih parfum ya. Yang ke-5 ada ada Kak The Perfume. The Perfume. Ya aku ngomongnya gitu aja ya. Aku ngomongnya The Perfume aja ya. Yang ke-4 ada Kak Adel, makasih Kak Adel. Dipanggil nengok dong. Ayo nengok. Oke, yang ketiga ada Karimi, terima kasih Kariminya Ci Erin. Dan yang kedua ada Kak Fagi, makasih Kak Fagi Brontosaurus. Oh ya, dan yang pertama ada Kak Adit. Jangan bercanda, kenapa aku harus cemburu sama kamu? Kak Adit, makasih ya Kak Adit. Oke, kalau gitu aku bikin love letter dulu. Telat banget. Kak Oktra, ngapain aja sih? Kemana aja emangnya? Oh itu kura-kura. Sumpah ya, aku minus Kak. Gomen. Oke, dan yang pertama nih. Kak Adit.
Gimana sih? Kok nge-lag gini? Mana sih? Kok aneh? Hah? Sumpah, bentar guys. Aku bingung. Oke, agak aneh. Sumpah tadi kayak tampilannya beda, terus jejeng. Udahan. Biarin, sengaja. Bye-bye, makasih. Bye-bye, makasih banyak guys. Bye-bye. See you. Ciao. Makasih guys. Dadah. Selamat istirahat ya. Bye-bye.